Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami kelompok 4 akan menjelaskan tentang analisis tren pertumbuhan kinerja perusahaan berdasarkan perbandingan laporan keuangan antar waktu di PT Semen Indonesia, TBK, dan entitas anaknya. Di sini kami kelompok 4 terdiri dari 3 orang, yaitu saya sendiri, Rania Isra Atala, ada Ririn Yunita, dan Syukurni Atika Murenda. Berikut saya jelaskan tentang profil perusahaan yang dimana kami melakukan analisis di PT Semen Indonesia Tbk. Tanggal pendiriannya pada tanggal 7 Agustus 1957. Dasar hukumnya diresmikan pada tanggal 7 Agustus 1957 oleh Insinyur Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia. Perseroan menjadi penopang pembangunan Indonesia pada masa awal kemerdekaan hingga saat ini. Dan pencatatan di bursa pada tahun 1991, Perseroan mencatatkan diri sebagai perusahaan BUMN pertama yang go public di Bursa Efek Surabaya dan Bursa Efek Jakarta, di mana Bursa Efek Jakarta sekarang menjadi Bursa Efek Indonesia dengan kode emiten SMGR. Lanjut. Nah, baiklah, untuk analisis kinerja operasional laporan laba rugi, analisis komparatif dan common sense akan dijelaskan oleh Syukurni Atika. Kepada Syukurni, disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempercayai saya untuk menjelaskan materi tentang analisis kinerja operasional dalam laporan laba rugi. Yang pertama yaitu adanya tabel rasio pertumbuhan laba rugi yang telah kami analisis. Selanjutnya yaitu analisis pertumbuhan selama 5 tahun. Dari tabel dan grafik disajikan dalam gambar, yaitu bersumber dari laporan laba rugi komparatif PT Semen Indonesia tahun 2016 sampai tahun 2020. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang tahun 2017 ke 2016. Nah, dari informasi yang disajikan dalam tabel analisis trend year to year, yaitu menunjukkan bahwa pendapatan itu mengalami kenaikan sebesar 6%. Diikuti dengan peningkatan BPP-nya sebesar 18%, namun dalam hal ini laba rugi bruto yang disajikan itu mengalami penurunan yang cukup signifikan, yakni min 24%. Nilai pendapatan bersih perusahaan pada 2017 ke 2016 itu mengalami peningkatan sebesar 6%, di mana pendapatan perusahaan itu bersumber dari pendapatan pihak yang berrelasi dan pendapatan pihak ketiga. Peningkatan pendapatan pada tahun 2017 didukung oleh pendapatan terkait tanah kawasan industri yang terjadi pada tahun berjalan, di mana pada tahun 2016 perusahaan tidak melakukan transaksi tersebut. Tahun yang mengalami penurunan laba yaitu pada tahun 2017, di mana pada tahun 2017 terdapat peningkatan pada total beban, di antaranya beban pokok pendapatan, beban umum dan administrasi, dan beban keuangan, serta di tahun tersebut perusahaan juga mengalami kerugian bersih entitas asosiasi sehingga berdampak pada penurunan laba bruto. BPP pada tahun 2017 juga tergolong besar, meningkat sebanyak 18%, di mana didominasi oleh beban pabrikasi yang meningkat sebanyak semua yang biaya itu berkaitan atau berhubungan dengan proses produksi. 3 komponen biaya yang terlibat dalam biaya produksi ialah BTKL, BBB, dan BOP. Beban penjualan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya karena terdapat perbedaan kebutuhan antar masing-masing tahun dan periode, di mana pada tahun 2017 perusahaan itu mengeluarkan beban ekstra pada akun pengeluaran diskresioner yang merupakan pengeluaran manajemen dapat berbeda antara periode untuk mempengaruhi laba yang dilaporkan. Pada tahun 2017, pajak yang harus dibayar itu perusahaan meningkat sebesar 22%, sehingga menyebabkan laba tahun berjalannya menjadi lebih rendah, yaitu sebesar min 122%. Selanjutnya yaitu tahun 2018 sampai 2017. Pada tahun 2018, laba kotor itu mengalami peningkatan sebanyak 9%, diikuti oleh peningkatan BPP-nya sebanyak 7%. Kemudian hal itu terbanding lurus dengan peningkatan laba bruto yang meningkat sebanyak 15%.
Untuk tahun 2018 terdapat penambahan laba bersih dari entitas asosiasi sebanyak 1.606.458.000, di mana pada tahun 2017 diakui sebagai rugi entitas asosiasi. Pada tahun 2018, pengeluaran gestioner itu mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Laba tahun berjalan itu mengalami peningkatan sebesar 34%. Pada tahun ini terlihat kinerja perusahaan cukup memuaskan karena mampu menghasilkan laba yang tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam beban penjualan, ada salah satu akun yang kami soroti yakni akun promosi, di mana beban promosi tersebut lebih rendah daripada tahun sebelumnya, namun mampu menghasilkan laba yang lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2017. Selanjutnya tahun 2019 ke 2018. Pada tahun 2019, pendapatan bersih perusahaan itu meningkat sebesar 24%, diakui dengan peningkatan BPP sebesar 23%, kemudian hal itu berbanding lurus dengan peningkatan laba brutonya sebesar 27%. Dalam periode ini, perusahaan mengalami penurunan pada laba tahun berjalan sebanyak min 30%. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya beban penjualan diikuti dengan peningkatan beban umum dan administrasi yang meningkat secara signifikan. Tahun 2020 dan 2019 yaitu terjadi penurunan pendapatan sebesar 15%. Hal ini juga diikuti dengan menurunnya beban penjualan sebesar 17% dan berdampak kepada laba bruto yaitu turun menjadi 9%. Namun berdasarkan analisis perusahaan pada tahun 2020 mengalami peningkatan laba tahun berjalan. Hal ini demikian dapat terjadi karena beban penjualan, beban umum, dan administrasi, dan lain-lainnya itu mengalami penurunan yang sama. Hal tersebut masuk akal karena pendapatan itu merupakan hasil dari beban atau biaya-biaya yang telah dikeluarkan. Berikut tabel pendapatan bersih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis common size. Berdasarkan laporan analisis common size pada laporan laba rugi PT Semen Indonesia pada 5 tahun terakhir, kita dapat melihat bahwasannya beban pokok pendapatan itu berpengaruh signifikan terhadap laba tahun berjalan yang akan diperoleh oleh perusahaan. Pada beban pokok pendapatan, berdasarkan analisis terletak nilai tertinggi terletak pada tahun 2017. Namun tidak signifikan perubahannya, proporsi beban pokok penjualan di tahun 2017 itu sebesar 71%. Dari penjualan. Artinya kinerja perusahaan ini dalam mengelola bentuk pokok pendapatannya di tahun 2017 bisa dikatakan kurang baik. Namun di tahun berikutnya yaitu tahun 2018 sampai 2020 beban pokok penjualan itu mulai mengalami penurunan di mana perusahaan dapat menekan dan mengefisienkan beban pokok penjualan terhadap penjualan sehingga terjadi peningkatan penjualan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017 laba bruto perusahaan sebanding dengan nilai angka beban pokok pendapatan pada tahun tersebut. Laba tahun berjalan mengalami fluktuasi, namun peningkatan dan penurunannya pada masing tahunnya tidak terlalu signifikan. Untuk beban umum dan administrasi yang terjadi pada tahun 2017 didominasikan oleh beban pendidikan, latihan, dan pengembangan, di mana dalam hal ini beban tersebut termasuk kepada beban diskresioner. Pada dasarnya, beban diskresioner itu merupakan beban yang dapat dikendalikan.
Sehingga untuk periode yang akan datang, manajer dapat mempertimbangkan beban disclosure tersebut agar tidak menambah total beban yang mempengaruhi laba. Dampak dan risiko pertumbuhan, yaitu pertumbuhan kinerja pada laporan laba rugi, analisis komparatif dan komunitas ini dengan menggunakan analisis komparatif year to year menunjukkan bahwa PT Semen Padang ini selama 5 tahun terakhir itu mengalami pertumbuhan yang kurang stabil, baik dalam hal pendapatan maupun kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Perusahaan ini tidak dapat memanfaatkan dengan efektif potensi dan peluang pertumbuhan seperti halnya pendapatan dan menggunakan beban dengan efektif dan efisien, yang berdampak pada penurunan laba yang dihasilkan perusahaan dapat dilihat dari laba yang dihasilkan pada tahun 2017 dan 2019. Dengan melihat tren yang ada pada tahun 2020, di mana bisnis perusahaan itu mulai naik dibandingkan dengan pertumbuhan tahun sebelumnya, yang membuat perusahaan diharuskan untuk meningkatkan kualitas produksinya. Dan kesimpulannya, dari analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan PT Semen Indonesia dan entitas anaknya tidak stabil. Hal tersebut disebabkan oleh pengeluaran diskresioner serta beban umum dan administrasi yang cukup besar sehingga menyebabkan perusahaan mengalami penurunan laba dari tahun ke tahun. Namun, perusahaan tetap mampu meningkatkan labanya kembali meskipun peningkatan tersebut tidak terlalu signifikan dibanding dengan tahun sebelumnya. Selain itu, kondisi perekonomian perusahaan tidak hanya dipengaruhi oleh pengeluaran atau beban saja, namun dapat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi sosial, politik suatu negara tempat perusahaan itu melakukan suatu bisnis. Selanjutnya, saya mungkin itu materi saya kembalikan kepada moderator. Baik, ke selanjutnya tentang analisis di laporan posisi keuangan, yaitu analisis komparatif, akan dijelaskan oleh Ririn Yunita. Pada Ririn, dipersilakan. Baiklah, saya akan membacakan analisis komparatif. Yang pertama yaitu year to year. Pertumbuhan total aset. Dapat kita lihat pada tabel tersebut bahwa pertumbuhan total aset pada tahun 2017-2016 sebesar 11%. Kemudian di tahun 2018 dan 2017 menurun menjadi 4%. Dan pada tahun 2019 dan 2018 mengalami kenaikan yang signifikan menjadi 56%. Kemudian pada tahun 2020 dan 2019 mengalami penurunan yang drastis menjadi min 0,2%. Dapat kita lihat pada tabel tersebut, pertumbuhan total aset lancar pada tahun 2017 dan 2016 sebesar 33%. Kemudian pada tahun 2018 dan 2017 menurun menjadi 16%. Dan pada tahun 2019 dan 2018 mengalami penurunan menjadi 4%. Kemudian pada tahun 2020, 2019 mengalami kenaikan sebesar 7%. Pertumbuhan aset non lancar dapat kita lihat pada tabel tahun 2017-2016 sebesar 4%. Kemudian di tahun 2018 dan 2017 menurun menjadi 0%, dan tahun 2019 dan 2018 mengalami kenaikan yang signifikan yaitu 80%. Dan selanjutnya pertumbuhan total liabilitas pada tahun 2017-2016 sebesar 36%. Kemudian pada tahun 2018 dan 2017 menurun menjadi 1%. Di tahun 2019 dan 2018 mengalami kenaikan sebesar 138%, dan kemudian pada tahun 2020 dan 2019 mengalami penurunan 8%. Pertumbuhan total liabilitas jangka pendek dapat dilihat pada tabel tersebut bahwa pada tahun 2017 dan 2016 mengalami sebesar 77%, kemudian di tahun 2018 dan 2017 mengalami penurunan sebesar 5%.
Selanjutnya, pertumbuhan total ekuitas pada tahun 2017 dan 2016 sebesar 0%, dan pada tahun 2018-2017 mengalami kenaikan 8%. Pada tahun 2019 dan sampai 2000 pada tahun 2019 dan 2018 mengalami penurunan 4%. Kemudian pada tahun 2020-2019 mengalami kenaikan 5%. Selanjutnya ke analisis komparatif indeks number analysis. Pertumbuhan total aset dapat kita lihat pada tabel pada tahun 2017 dan 2016 sebesar 11%, kemudian tahun 2018-2017 mengalami kenaikan menjadi 16%, dan tahun 2019-2018 mengalami kenaikan signifikan menjadi 80%. Kemudian tahun 2020-2019 mengalami penurunan menjadi 76%. Pertumbuhan total aset lancar pada tahun 2017-2016 sebesar 33%. Kemudian pada tahun 2018-2017 mengalami kenaikan menjadi 54%. Dan tahun 2019-2018 mengalami kenaikan menjadi 61%. Selanjutnya, total pertumbuhan aset non-lancar pada tahun 2017-2016 sebesar 4%. Kemudian pada tahun 2018-2017 masih pertumbuhan 4%. Dan tahun 2019-2018 mengalami kenaikan menjadi 87%. Selanjutnya, pertumbuhan total liabilitas pada tahun 2017-2016 sebesar 36%. Kemudian di tahun 2018-2017 mengalami penurunan menjadi 35%. Dan pada tahun 2019-2018 mengalami kenaikan menjadi 222%. Kemudian pada tahun 2020-2019 mengalami penurunan menjadi 197%. Pertumbuhan total liabilitas jangka pendek. Dapat dilihat pada tabel tersebut bahwa pada tahun 2017-2016 sebesar 8%, kemudian pada tahun 2018-2017 mengalami penurunan menjadi 1%. Dan tahun 2019-2018 mengalami kenaikan menjadi 50%, pada tahun 2020-2019 mengalami penurunan menjadi 41%. Selanjutnya, pertumbuhan ekuitas pada tahun 2017-2016 sebesar 0%, kemudian pada tahun 2018-2017 mengalami kenaikan menjadi 7%. Dan 2019-2018 mengalami kenaikan 11%. Kemudian pada tahun 2020-2019 mengalami kenaikan 17%. Dari tahun ke tahun, pertumbuhan ekuitas mengalami kenaikan terus-menerus. Selanjutnya, pertumbuhan liabilitas ekuitas pada tahun 2017-2016 sebesar 11%, kemudian tahun 2018-2017 mengalami kenaikan menjadi 16%, dan tahun 2019-2018 mengalami kenaikan 80%, kemudian pada tahun 2020-2019 mengalami penurunan 76%. Jadi kesimpulannya yaitu dari sisi laporan posisi keuangan PT Semen Indonesia tahun 2016 sampai 2020 mengalami signifikan perubahan, yaitu dari tahun 2018 ke tahun 2019. Perubahan signifikan tersebut disebabkan karena adanya kenaikan signifikan pada aset non-lancar dan liabilitas jangka panjang. Hal ini dikarenakan pada aset non-lancar pada tahun 2019 dan 2020 terdapat akun-akun yang tidak ada pada tahun-tahun sebelumnya, yaitu kas yang dibatasi penggunanya, investasi pada ventura bersama, dan tagihan pengembalian pajak, serta adanya peningkatan signifikan pada akun aset lain-lain. Pada liabilitas jangka panjang tahun 2019-2020 meningkat signifikan karena adanya peningkatan drastis di akun pinjaman bank dan liabilitas jangka panjang lainnya. Hal itu mengindikasikan bahwa perusahaan telah menambah aset non-lancar dengan menambah liabilitas perusahaan tersebut. Baiklah, sekian materi dari saya. Baik, terima kasih Ririn.
Selanjutnya yaitu analisis common size yang akan saya jelaskan. Dapat dilihat dari tabel common size bahwa total aset di sana pada tahun 2016 sampai 2020 itu mengalami aset yang stabil. Kemudian common size total aset lancar. Dapat dilihat dari tabel bahwa total aset lancar pada tahun 2016 sebesar 23,45%. Kemudian di tahun 2017 mengalami kenaikan menjadi 28,19%. Di tahun 2018 mengalami kenaikan 31,29% dan tahun 2019 mengalami penurunan 20,87%. Kemudian tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 19,95%. Kemudian common size pada aset non lancar dapat dilihat di tabel pada tahun 2016 yaitu sebesar 76,55%, kemudian di tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 71,81%, di tahun 2018 mengalami penurunan 68,71% dan tahun 2019 mengalami kenaikan 79,13%. Kemudian di tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 80,05%. Dan common size total liabilitas dapat dilihat dari tabel yang disajikan bahwa total liabilitas pada tahun 2016 sebesar 30,87%, kemudian di tahun 2017 mengalami kenaikan menjadi 37,83%, tahun 2018 mengalami penurunan 36,01%, dan tahun 2019 mengalami kenaikan 55,03%. Kemudian tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 52,01%. Dan common size total liabilitas jangka panjang. Dapat dilihat di tabel bahwa pada tahun 2016 sebesar 59,71%, kemudian di tahun 2017 mengalami penurunan 47,52%, di tahun 2018 mengalami penurunan 44,53%, dan tahun 2019 mengalami penurunan 27,87%, kemudian pada tahun 2020 mengalami penurunan 28,36%. Kemudian common size liabilitas jangka panjang. Dapat dilihat dari tabel bahwa liabilitas jangka panjang pada tahun 2016 sebesar 40,29%, pada tahun 2017 mengalami kenaikan 52,48%, di tahun 2018 mengalami kenaikan 55,47%, dan tahun 2019 mengalami kenaikan 72,13%. Kemudian tahun 2020 mengalami kenaikan 71,64%. Nah, dari tahun ke tahun common size total liabilitas jangka panjang mengalami kenaikan-kenaikan terus-menerus. Kemudian common size ekuitas. Dapat dilihat dari tabel bahwa common size untuk ekuitas pada tahun 2016 sebesar 69,13%. Kemudian di tahun 2017 mengalami penurunan 62,17%. Tahun 2018 mengalami penurunan 63,99%, dan tahun 2019 mengalami penurunan 42,47%. Kemudian pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 45,71%. Dan common size liabilitas dan ekuitas dapat dilihat dari tabel bahwa untuk common size liabilitas dan ekuitas ini pada tahun 2016 sampai 2020 mengalami liabilitas dan ekuitas yang stabil, yakni di persentase 100%. Jadi dapat disimpulkan berdasarkan hasil analisis common size dilihat dari segi laporan posisi keuangan perusahaan pada tahun 2016 sampai 2020 bahwa total aset mengalami kenaikan meskipun aset lancar sempat mengalami penurunan karena adanya pandemi COVID-19 sehingga menurunnya produksi. Kenaikan total aset membuktikan bahwa perusahaan mampu membiayai kewajiban jangka pendeknya. Kemampuan kas perusahaan dalam membiayai kewajiban jangka panjang meningkat dilihat dari aspek total hutang cenderung menurun. Hal ini disebabkan oleh menurunnya pembiayaan ekspansi perusahaan pada hutang jangka pendek. Ekspansi perusahaan merupakan strategi perusahaan untuk lebih selektif dalam melakukan investasi. Ekspansi perusahaan berhasil meningkatkan pendapatan perusahaan yang didorong oleh peningkatan penerimaan kas dari pelanggan.
sejalan dengan peningkatan pendapatan perseroan. Dari aspek ekuitas menunjukkan penurunan. Nah, hal ini terjadi akibat penurunan saldo laba dari laba tahun berjalan. Mungkin sekian analisis indeks, angka indeks dan analisis common size yang dapat kami jelaskan. Kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.